Beliau menyampaikan kajiannya ketiga membahas kitab Mawsu'at al-Adab Islamiyah. Adapun tema pada pagi hari ini tema tentang bab tentang istikharah. Bab tentang istikharah. Itulah yang akan disampaikan beliau pada kajian sama-sama menunjukkan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua orang-orang yang senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Mawsu'atu al-Adab al-Islamiyah atau ensiklopedi adab-adab Islam. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab istikharah. Adab-adab apa? Istikharah. Istikharah artinya meminta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dihadapkan dengan pilihan yang dia tidak bisa memberikan pilihan, masih ragu dalam menentukan sebuah pilihan, maka sangat-sangat dianjurkan seorang muslim untuk melakukan yang namanya istikharah, meminta pilihan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang melakukan istikharah, ini menunjukkan dia sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuknya. Bukan mengikuti keinginan dia, bukan mengikuti hawa nafsunya dia, tapi dia meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan sebuah pilihan terbaik untuk dia lakukan setelahnya. Selanjutnya, tentang istikharah di sini Syekh menyebutkan ada beberapa adab-adab yang harus kita ketahui agar kita bisa memahami dengan benar bagaimana kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam adab yang pertama. Al-adabul awal al-ikhlasu lillahi ta'ala. Adab yang pertama adalah ketika beristikharah, pastikan seseorang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay annahu yanbaghi lil muslim idza arada al istikharata an yakuna ad-dafi' lidzalika huwa al-ikhlasu lillahi ta'ala wa ittiba'i hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hendaknya seorang muslim ketika ingin beristikharah, dorongan yang paling terkuat adalah berlandaskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di landasan atau dorongan yang dia miliki tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita fahami baik-baik. Jadi ketika kita istikharah,
pastikan landasan yang kita lalui adalah atau kita pijak yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan sebuah perkara, beliau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, wa tahqiqil ubudiyyati lillahi ta'ala. Tujuannya adalah merealisasikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta iltimas al-barakati minhu. Mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting kita. Selain kita ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yaitu mewujudkan peribadahan kita hanya kepada Allah dan meminta atau mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar yang nanti kita akan lakukan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha mengetahui, sedangkan manusia pengetahuannya sangat terbatas. Ini poin yang pertama tentang adab ketika istikharah, pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang kedua. An takuna fi kulli al-umuri. Yang kedua yaitu istikharah ini dilakukan pada setiap perkara, seluruh perkara. Wa hadha dalilun ala i'timadil 'abdi ala rabbih fi kulli umur. Ketika seorang hamba dia meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, ini menunjukkan tentang dia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perkara. Hal ini sangat jelas sebagaimana disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dari Jabir radhiyallahu an. Jabir mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha ka surati min al-Qur'an. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kami tentang istikharah dalam segala perkara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kami, siapa kami di sini? Para sahabat. Mengajarkan kami untuk beristikharah dalam segala perkara. Kasurati minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Quran. Jadi para sahabat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istikharah dalam segala perkara, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat satu surat dalam Al-Quran. Wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian punya niat, punya tekad melakukan sesuatu, maka hendaknya dia istikharah. Nanti hadisnya sangat panjang, kita akan bahas di adab yang ke-6. Maka di sini jamaah sekalian, dalam segala perkara maka dianjurkan seseorang untuk apa? Istikharah. Namun ada catatan di sini, Syekh memberikan sebuah catatan, ghairu annahu la takunu istikharata fi fi'lil wajib aw mustahabbat wala fi tarkil muharram wala al makruh. Ini perlu dicatat. Setelah kita mengatakan istikharah dalam segala perkara, namun ada beberapa hal yang perlu kita fahami. Istikharah tidak berlaku dalam beberapa perkara.
Yang pertama kata beliau adalah dalam melakukan sebuah kewajiban atau hal yang dianjurkan. Jadi nggak ada istikharah untuk melakukan sebuah apa? Kewajiban atau sesuatu yang dianjurkan. Gimana contohnya, Pak Zaibul? Misalkan contoh mau sholat isya, istikharah dulu, sholat apa enggak gitu. Itu nggak boleh. Karena kan sholat isya merupakan sebuah apa? Kewajiban. Jadi nggak ada namanya istikharah dalam perkara yang wajib, nggak ada. Termasuk perkara-perkara yang dianjurkan mustahab. Tidak ada namanya apa? Istikharah. Saya mau bersedekah misalkan, ikut bangun masjid, istikharah dulu, enggak perlu. Ya, sumbangkan harta kita, sebagian harta kita untuk membangun apa? Masjid. Jadi yang pertama, tidak ada namanya istikharah dalam perkara-perkara yang wajib, atau yang kedua dalam perkara-perkara yang dianjurkan. Mau berangkat ibadah haji atau umroh misalkan, istikharah dulu? Enggak, langsung kita kalau ada kesempatan, ada rezeki, berangkat. Enggak perlu apa? Istikharah. Yang ketiga, wala fi tarkil lil haram, fi tarkil harami awil makruh. Yang ketiga, tidak ada juga istikharah di dalam meninggalkan perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dimakruhkan, yang hukumnya makruh. Contoh seseorang misalkan na'udzubillah dia mau minum khamr, apa dulu? Istikharah, minum atau enggak perlu. Khamr kan sesuatu yang diharamkan, maka dia tinggalkan. Enggak perlu dia apa? Istikharah. Dia mau melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, apa dulu? Istikharah, enggak perlu, itu sesuatu yang diharamkan. Nah, atau perkara-perkara yang makruh juga sama, maka tidak perlu namanya istikharah. Nah, bal takunu fil mubahat. Ini poin pentingnya. Istikharah dianjurkan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang pada hukum asalnya adalah mubah. Ini poin pentingnya, istikharah dilakukan dalam perkara-perkara yang mubah. Wa qad takunu ahyanan fil mustahabbat aw ba'd al wajibat. Meskipun kata beliau terkadang ya seseorang mengharuskan istikharah dalam perkara-perkara yang mustahab atau sebagian kewajiban. Namun pada asalnya untuk perkara yang wajib atau mustahab dia tidak perlu namanya istikharah. Hanya dalam perkara-perkara yang mubah. Dan memungkinkan tadi kata Syekh, dalam perkara-perkara yang mustahab atau dianjurkan, terkadang boleh istikharah. Contohnya misalkan, dia dihadapkan dengan dua pilihan, Mbak. Sama-sama dianjurkan. Sama-sama dia apa? Dianjurkan. Dan dia harus memilih salah satunya. Maka dia boleh melakukan istikharah dalam perkara ini. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan yang dia nggak bisa mengambil pilihan atau keputusan, maka dalam perkara yang mustahab ini dibolehkan untuk melakukan istikharah. Nah, melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada dia. Baik, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang berkaitan dengan adab-adab dalam istikharah. Jadi pada intinya adalah istikharah dilakukan dalam perkara-perkara yang mubah saja, bukan perkara-perkara yang wajib atau mustahab atau makruh atau haram. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adab yang ketiga. An yuqaddima 'ala al-istikharati bitajarrudin duna azmin muayyanin.
Yang ketiga adalah hendaknya seseorang ketika istikharah dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menentukan pilihan. Sebelum menentukan sebuah pilihan. Karena dengan istikharah bentuk dia meminta kepada Allah agar diberikan sebuah pilihan, agar dia bisa merasa nyaman, agar dia bisa merasa condong ke dalam pilihan tersebut. Jadi bukan istikharah itu sudah menentukan pilihan kemudian baru istikharah. Ini bukan, jemaah sekalian. Jadi istikharah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu baru dia melakukan sebuah pilihan dia. Jadi belum menentukan sebuah pilihan dia istikharah. Dan bukan istikharah kalau seandainya seseorang dia sudah memilih kemudian dia baru istikharah. Ini poin penting ya. Karena mungkin ada sebagian orang terkadang istikharah setelah menentukan pilihan. Ya kalau sudah dia pilih, sudah dia jalankan. Di sini dia dihadapkan dengan misalkan dua pilihan yang dia nggak bisa mengambil sebuah keputusan, maka dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa diberikan kemudahan, keberkahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil sebuah keputusan. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, idza hamma yushiru ila awal ma yaridu 'ala al-qalbi yastakhiru fayadhharu lahu bi barakati as-salah wa du'a ma huwa al-khair. Ketika seseorang dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan memberikan dia sebuah kecondongan, dalam sebuah pilihan yang akan dia lakukan, sehingga dia merasa nyaman, ya, merasa tenang dengan sesuatu yang dia lakukan. Dan ketika dia sudah melakukan istikharah, insya Allah akan ada sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya istikharah terlebih dahulu sebelum menentukan sebuah pilihan. Bukan menentukan pilihan baru istikharah. Contoh misalkan dia ingin menikah, kemudian ada dua wanita yang dia sukai. Dia sudah pilih baru dia istikharah. Ini enggak. Salat dulu ya, atau istikharah dulu baru nanti Allah akan berikan sebuah kecondongan kepada dia. Kalau sudah milih mah enggak usah istikharah, sudah ada pilihannya di itu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adab yang keempat di antara adab-adab istikharah. Izharul iftiqari ila Allah wal hajati ilaihi. Yang keempat adalah menunjukkan dan memperlihatkan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beristikharah kepada Allah, dia harus menunjukkan, memperlihatkan butuhnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan merasa fakir di hadapan Allah. Fa inna dzalika izharu li haqiqatil ubudiyah. Dengan dia menampakkan kebutuhan kepada Allah, ini menunjukkan tentang perealisasian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala atau penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfa'u syai'in lil 'abdi al-inkisar baina yaday Allah taala. Ketika dia merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Dia menampakkan kelemahan dia di hadapan Allah karena nggak bisa menentukan sebuah pilihan. Dia menampakkan
ketidakmampuan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna du'a fi mithli hadhil hal la takadu yurad. Ketika seorang hamba dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan butuhnya dia kepada Allah, maka keadaan seperti ini pasti yang dia minta tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia minta tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan apa? Butuhnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita berdoa, jamaah sekalian. Ketika kita berdoa, pastikan kita menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang pengemis itu, Mbak, kalau kita perhatikan, bagaimana keadaan dia ketika mengemis, jemaah sekalian? Merasa apa? Butuh, merasa fakir. Nggak ada pengemis yang petantang-petenteng, ada nggak? Nggak ada. Kalau petantang-petenteng nggak ada yang apa? Nggak ada yang ngasih, seperti itu. Sama halnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunjukkan kita sangat butuh kepada Allah. Makanya penting untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan jiwa kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terlihat kita sangat butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan seperti ini, kata beliau, akan memberikan dorongan Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang dia minta. Jangan tunjukkan kita nggak butuh kepada Allah, karena kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah. Fakir itu orang yang miskin, yang butuh kepada Allah, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adab yang kelima. Sallatu raq'ataini min ghairil fariidati. Di antara adab yang kelima dalam istikharah, yaitu dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat. Salat sunnah, ya, bukan salat wajib, salat sunnah. Di sini ada perbedaan para ulama tentang istikharah ini. Ada yang mengatakan salat 2 rakaat, ada yang mengatakan cukup dengan berdoa, Pak. Cukup dengan apa? Berdoa. Atau bisa juga digabungkan, dia salat kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni qabla doa. Yang lebih afdal dia salat dulu, kemudian setelah itu dia berdoa. Jadi salat 2 rakaat, kemudian dia apa? Berdoa. Intinya salat sunnah, Pak, ya. Bisa contoh misalkan dia masuk ke masjid, dia niatkan salat apa itu? Misalkan salat tahiyatul masjid, setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dia niat salat tersebut setelah salat wajib, misalkan salat ba'diyah misalkan. Intinya salat yang dia lakukan 2 rakaat, bukan salat yang apa? Wajib. Dan dia niatkan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidati." Apabila salah seorang di antara kalian punya tekad melakukan sesuatu dan dia nggak bisa memberikan sebuah pilihan, falyarka rak'ataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat min ghairil fariidah, yaitu salat yang sunnah, bukan salat yang wajib. Selanjutnya, Syekh membawakan ucapan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil azkar. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Azkar,
kumpulan zikir-zikir. Walau da'a bidu'ail istikharati aqiba ratibati salati zuhri mathalan aw ghairiha minan nawafil ratibah wal mutlaqah sawa'un iqtasara ala rak'ataini aw akthar ajza'ah. Imam Nawawi mengatakan, jika seandainya seseorang dia berdoa dengan doa istikharah, nanti kita jelaskan doanya. Ketika seseorang dia berdoa dengan doa istikharah setelah salat yang wajib atau salat yang sunnah, baik 2 rakaat atau lebih. Kalau yang wajib kan ada yang 4, ada yang berapa? 3, ada yang 2 juga. Atau melakukan salat sunnah tadi 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajza'a, maka cukup kata beliau. Ya. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Artinya doa tersebut dia panjatkan setelah salat, baik salat-salat yang wajib atau salat yang sunnah. Ini kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian termasuk kata beliau, ketika seseorang dia niat salat yang dia lakukan ini, dia niatkan misalkan contoh salat tahiyatul masjid tadi misalkan, dia niatkan plus salat istikharah, maka pun itu cukup. Jadi enggak perlu salat 2 kali. Dia pengen salat tahiyatul masjid, masuk ke dalam apa? Masjid, niatkan juga salat apa ini? Istikharah, maka itu sudah apa? Cukup untuk dikatakan salat istikharah. Atau dia setelah salat duha misalkan, niatkan juga salat apa? Istikharah, maka itu cukup. Setelah salat kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam adab yang ke-6, yaitu ad-du'a aqiba salatil fariḍah. Berdoa setelah aqiba salatil rak'ataini. Berdoa setelah dia melakukan salat 2 rakaat tadi. Ketika dia salat 2 rakaat, salat istikharah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah." Apabila salah seorang di antara kalian punya niat melakukan sesuatu, maka hendaknya dia salat 2 rakaat, salat yang bukan yang wajib, salat yang sunnah. Thumma liyaqul, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan doanya, cukup panjang, yang mau tulis silakan atau nanti bisa dicari di mungkin searching di Google. Kemudian seseorang setelah dia salat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi wa as'aluka min fadlika al-azimi fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyubi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra
anna hadzal amra. Kemudian setelah itu sebutkan hajatnya dia, Pak. Setelah mengatakan Allahumma in kunta hadzal amra, setelah itu apa? Sebutkan hajatnya dia. Khairun li fi dini wa ma'ashi, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, wa aqibati amri. Atau dia katakan juga fi ajili amri, fi ajili amri wa ajilihi. Ajil pertama dengan ain ya, wa ajilihi, wa ajili amri wa ajilihi. Faqdurhu li, faqdurhu li wa yassirhu li, wa yassirhu li, thumma barik li fihi, thumma barik li fihi. Kemudian selanjutnya, wa in kunta ta'lamu, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, wa aqibati amri. Atau dia mengatakan wa ajili amri wa ajilihi, wa ajili amri wa ajilihi, fasrifhu anni, fasrifhu anni wasrifni anhu, wasrifni anhu, waqdur li al khaira, waqdur li khaira haitsu kana, haitsu kana, thumma rabbini bihi, thumma rabbini bihi. Titik sampai di situ. Panjang nggak doanya kira-kira? Lumayan. Kita sedikit terjemahkan ya. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian punya keinginan, punya hajat melakukan sesuatu, dan dia nggak bisa memberikan sebuah pilihan, maka hendaknya dia salat berapa tadi? 2 rakaat. Salat yang sunnah, bukan yang apa? Wajib. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa, setelah salat dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmu yang engkau miliki. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta sebuah pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala punya ilmu tentangnya. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku minta kepada engkau ya Allah agar diberikan sebuah kekuatan dengan kekuatan yang kau miliki.
Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu ya Allah dengan karuniamu yang sangat agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sesungguhnya engkau mampu melakukan sesuatu yang aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau ya Allah yang maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika seandainya engkau mengetahui perkara ini, sebutkan apa tadi? Hajatnya. Seandainya engkau mengetahui perkara ini, sebutkan apa yang dia ingin mintakan kepada Allah. Khairun li, baik untukku. Ini yang penting. Jika seandainya ya Allah perkara ini, sebutkan hajatnya. Setelah itu sebutkan apa? Hal ini baik untukku, khairun li fi dini, dalam perkara agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa aqibati amri, dan kesudahan akhir pada perkaraku ini. Jadi apabila perkara ini baik dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir ya hidupku ini, atau dia mengatakan baik dalam perkara ajil, ajil itu yang segera ataupun yang nanti, cepat ataupun apa? Lambat, faqdurhu li, maka berikan aku kemampuan untuk melakukannya. Wa yassir li amri, mudahkan aku dalam perkara tersebut. Summa barik li fihi, dan berikanlah keberkahan dalam pilihanku tersebut. Jadi kalau seandainya perkara ini baik, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dan diberikan apa? Keberkahan terhadap apa yang dia lakukan. Dan selanjutnya dia mengatakan juga, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, ya Allah, jika seandainya perkara ini buruk dan tidak baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa aqibati amri, atau kesudahanku, cepat ataupun lambat, fasrifhu anni, maka palingkan aku darinya, jauhkan aku darinya, jauhkan aku dari perkara tersebut. Wasrifni anhu, dan jauhkan, jauhkan yang pertama, fasrifhu anni, jauhkan perkara tersebut dari diriku. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Yang pertama, jauhkan perkara tersebut dari diriku, dan yang kedua, jauhkan aku dari dirinya. Waqdur lil khaira haitsu kana, dan berikanlah takdir yang terbaik untukku. Summa radini bihi, kemudian berikan aku ridha dari sisimu. Titik. Itu sampai di situ doa yang bisa kita apa? Baca. Jadi pilihannya itu bukan dengan hawa nafsu. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkara ini baik ya Allah, untuk agamaku, untuk kehidupanku, ya, untuk setelah nanti mungkin setelah perkara yang aku lakukan ini baik, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan, diberikan keberkahan. Nah, ini menunjukkan apa? Kita sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita nggak mengetahui perkara-perkara akan datang jamaah sekalian, baik atau tidak buat kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang istikharah kepada Allah, maka insya Allah tidak ada sesuatu yang akan dia sesali, Pak. Karena dia sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nggak bisa dia hafal ya, bisa dia apa? Dibaca setelah dia salat 2 rakaat, kemudian dia apa? Baca. Nah, ini doa di sini kalau kita perhatikan sebelum meminta, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bertawassul, Mbak. Tawassul dengan apa ini? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmunya Allah, dengan kemampuannya Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutkan nama Allah, ya, Anta Allamul Ghuyub. Setelah itu baru berdoa. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Boleh seseorang dia bertawassul dalam berdoa dia. Tawassul itu artinya menjadikan adanya perantara dalam berdoa. Sedikit tambahan dari saya, tawassul yang dibolehkan itu ada 3 perkara, Pak. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Sebelum kita meminta kepada Allah, kita menyebutkan atau tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu dengan ilmu yang kau miliki. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu. Wastaghfiruka biqadratika, aku mohon kekuatan dari kemampuan yang kau miliki, ya Allah. Atau dengan nama-nama Allah. Misalkan contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Ghafur, misalkan, yang Maha Pengampun. Maka ketika kita minta ampunan kepada Allah, kita boleh mengatakan, ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa kami. Kita pengen Allah memberikan rahmat kepada kita, kita katakan, ya Rahman, ya Rahim, misalnya. Rahmati kami. Kita pengen rezeki kepada Allah, minta, ya Allah, ya Razak, urzuqni, berikan rezeki kepadaku. Itu boleh. Yang kedua, tawassul yang dibolehkan adalah dengan perantara amal soleh kita, Pak. Kalau kita pernah melakukan sebuah amal soleh, jadikan hal tersebut sebagai tawassul kita dalam berdoa. Contoh misalkan tadi kita sholat subuh, nanti di waktu duha kita berdoa, ya Allah, hambamu tadi setelah melakukan sholat apa? Subuh, jika seandainya amalan tersebut ikhlas karenamu, ya Allah, maka aku memohon agar engkau berikan kemudahan dalam perkara-perkara yang akan aku lakukan, misalnya. Boleh, ya, berdoa atau bertawassul dengan amal saleh. Sebagaimana kisah sangat masyhur, ada 3 orang yang dia masuk ke dalam apa? Gua, sehingga pintu atau batu tersebut tertutup. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kita nggak akan bisa keluar kecuali kita menyebutkan amal-amal soleh kita. Yang pertama menyebutkan amal solehnya, kemudian bergeser apa? Batu tersebut, sehingga belum bisa keluar. Kemudian yang kedua juga sama, bergeser. Kemudian yang ketiga berdoa juga, akhirnya bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Di sini kata para ulama, bolehnya bertawassul dengan amal saleh kita. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan perantara orang soleh yang masih hidup. Ini perlu dicatat, perantara doa orang soleh yang masih apa? Hidup. Kalau digarisbawahi tentang orang yang soleh masih hidupnya ini. Contoh ketika kita ingin safar misalkan, kita punya teman yang mungkin kita anggap dia orang yang soleh, orang yang baik, minta kepada dia, didoakan agar diberikan kemudahan dalam perjalanan kita, misalkan. Pak, mohon doanya, saya mau pulang kampung, semoga diberikan apa? Kemudahan, keselamatan, kelancaran sampai pulang kembali, misalkan. Itu boleh. Bukan kepada orang yang sudah apa? Meninggal dunia. Iya. Nggak boleh kepada para nabi, kepada misalkan orang-orang yang dianggap ulama misalkan,
atau wali sekalipun, maka nggak boleh ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah, mana buktinya, Pak? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang musim paceklik berkepanjangan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta salah satu orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas, pamannya beliau, agar berdoa minta kepada Allah diturunkan hujan. Umar faham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia, Pak. Namun beliau tidak meminta melalui siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah meninggal dunia. Dicarilah orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, itu Abbas. Ini 3 hal yang dibolehkan untuk bertawassul. Saya sengaja jelaskan karena ada sebagian orang-orang terkadang mengatakan kalau orang kaya antum maksud mengharamkan apa? Tawassul. Enggak, kayak gimana dulu? Kalau tadi dengan amal soleh, dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan perantara doa orang yang masih hidup, orang soleh masih hidup, maka boleh. Yang kita kritisi ketika orang-orang ya minta kepada orang yang sudah apa? Meninggal dunia, maka nggak boleh seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan, kita masuk ke dalam adab yang keberapa? Ke-7. Ini yang terakhir, adab yang ke-7. Al-adabu sabi an yushra'a fil amri ba'da al-istikharati. Orang yang istikharah, setelah dia istikharah, dianjurkan untuk melakukan perkara-perkara atau pilihan-pilihan yang Allah berikan kecondongan dan kemudahan kepadanya. Dan biasanya, kata Syekh mengatakan di sini, Allah akan memberikan dia ketenangan hati, ketika dia lakukan. Nah, ini salah satu qarina atau petunjuk Allah berikan keberkahan dan kemudahan kebaikan kepada dia dalam perkara tersebut. Jadi adanya sebuah ketenangan, adanya sebuah kecondongan dalam sebuah perkara yang dia lakukan. Bukan kayak sebagian orang, kata Syekh, sebagian orang yang nggak memahami agama, terkadang mereka mengatakan apa? Melihat dalam mimpi misalkan. Nggak mesti, Pak. Ya? Karena mimpi itu sifatnya apa ya? Masih 50-50 gitu, Pak. Tapi yang sangat jelas adalah Allah memberikan kecondongan, Allah memberikan ketenangan hati kepada seseorang untuk melakukannya, Pak. Itu salah satu qarina atau indikasi itu baik buat dia. Jadi nggak mesti harus apa tadi? Lewat apa tadi? Mimpi. Kalau nggak mimpi nggak melakukan, ini salah. Ya. Setelah di istikharah kemudian dia melakukan sesuatu dan kelihatannya tenang jiwanya, kemudian juga pikirannya pun enak, kemudian seperti ya Allah berikan kemudahan, itu salah satu qarina atau indikasi Allah berikan kebaikan dalam perkara yang dia inginkan. Itu penting sekali jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Nawawi mengatakan, yaf'al ba'da al-istikharah ma yansharihu bihi sadruhu. Hendaknya seseorang setelah di-istikharah dia melakukan sesuatu yang jiwanya merasa tenang, yang dia merasa enjoy dan nyaman melakukannya. Jadi bukan setelah istikharah nggak melakukan sesuatu, dia lakukan. Namun sesuatu yang apa tadi? Yang membuat dia nyaman, membuat dia tenang, maka itu salah satu apa? Kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Itu kajian kita pada pagi hari ini, membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan apa? Istikharah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Pak Saiful. Baik, mudah-mudahan dengan benar-benar bermanfaat apa yang disampaikan beliau. Selanjutnya bagaimana biasa kami akan memberikan kesempatan menjawab kalian ukurannya yang dipersilakan yang mau bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi pilihannya cuma satu, ada satu pilihan saja. Namun tak berlaku. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dilakukan istiqoroh untuk mobil? Padahal pilihannya cuma satu, yaitu langsung enggak marah saja. Kemudian kita sudah sholat tapi kok masih ragu terus ya. Terus ada ini kita belajarkan membaca Al-Quran sampai ketemu satu titik ayat Allah, kita itu mulut antara kok dan shin. Apakah itu ada ajarannya atau bagaimana? Masya Allah. Barakallahu fiik. Na'am. Iya. Dalam perkara istikharah enggak mesti ada dua pilihan. Boleh satu apa? Pilihan, cuman dia tadi apa? Ragu. Baik atau tidak buat agamanya dia, buat kehidupannya dia. Iya. Tadi kan doanya apa? Kalau seandainya ini baik buat kehidupanku, buat agamaku dan kesudahan setelah ini, maka mudahkanlah aku dan berikanlah aku keberkahan di dalamnya. Namun jika seandainya ini tidak baik buat aku dalam agamaku, kehidupanku, maka palingkan aku darinya dan palingkan dia dari diriku. Nanti setelah itu dia melakukan ya yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tadi ketenangan apa? Hati. Dan dia merasa enjoy, merasa tenang melakukannya. Itu salah satu indikasi Allah berikan pilihan yang terbaik. Namun kalau seandainya dia lakukan kemudian kelihatannya masih apa tadi dikatakan ragu, kemudian tidak tenang hatinya dia, ini indikasi tidak baik untuknya, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan. Kemudian adapun tadi dikatakan banyak membaca apa? Quran, itu perkara yang baik, cuman menentukan itu salah satu cara untuk melakukan apa? Menentukan sebuah pilihan, itu Allahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan. Apalagi dikatakan tadi sampai capek apa? Lelah kemudian salah apa tadi? Kemudian oh gitu, khair sama syar gitu. Kha-nya berarti khair, sya-nya syar, jelek gitu. Allahu a'lam, saya nggak tahu yang seperti itu. Dan sejauh yang saya ketahui nggak ada petunjuk yang demikian, Pak. Nah, jangan sampai kita melakukan apa namanya, memberikan motivasi kepada orang lain dengan sesuatu yang nggak berdasar seperti itu. Dan Nabi SAW nggak mengatakan demikian, nggak ada. Cuman doanya baik atau tidak aja di situ. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, nanti kalau lelah, pas lelah nggak ada shin sama apa tadi? Kok gimana ya? Allahu a'lam. Nah. Ya, silakan. Nah, cukup Pak. Nah, cukup sekali dia lakukan agar dia diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk menyiapkan diri kita selain kita salat, kemudian tadi siapkan doa, dan ketika berdoa tunjukkan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tadi dia lakukan sesuatu yang Allah berikan dia kemudahan di situ. Ini sesuai dengan sunnah tadi, agar doa yang kita minta nggak keluar dari apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Cuman yang beda tadi hajatnya saja, sebutkan hajatnya.
Ini kan doa ini Masya Allah luar biasa. Ingin memberikan petunjuk kepada kita apa? Pilihan yang tepat adalah pilihannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita kan nggak mengetahui. Ta'lam wala a'lam. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, kami tidak mengetahui. Wa anta a'lamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kita nggak tahu, misalkan contoh, kita nggak istikharah. Kita pede dengan apa yang kita inginkan, lakukan. Bisa aja itu tidak baik buat kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui perkara yang gaib, maka tidak ada penyesalan insya Allah setelahnya, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya ngikutin doa yang diajarkan Nabi SAW. Nggak mesti hafal, harus hafal, nggak mesti. Boleh kita apa? Baca seperti itu. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat tasbih. Nah. Baik. Nah, baik, barakallahu fikum. Sejauh yang saya ketahui tidak ada anjuran salat sunat tasbih, meskipun mungkin sebagian orang banyak melakukan. Cuman sejauh ilmu yang saya ketahui tidak ada petunjuk dari Nabi SAW melakukan salat apa tadi? Sunat tasbih tadi. Tinggal kita bisa tanyakan sama orang-orang yang melakukan tadi, ada gak landasan atau dalil yang kuat yang memerintahkan atau menganjurkan salat sunat tasbih tadi? Karena hukum asal sebuah ibadah terlarang kita lakukan sampai ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ini penting kaidah dalam beribadah. Al-asl, kata ulama kaidah fikih mengatakan, al-aslu fil ibadat al-hadr wa tahrim. Hukum asal sebuah ibadah adalah terlarang atau haram dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ya. Sejauh yang saya ketahui tidak ada dalil yang sahih menunjukkan hal itu, maka kita tidak lakukan. Bukan kita nggak mau beribadah kepada Allah, tapi apa? Memang tidak ada dalil yang sahih sebagai landasannya. Namun kalau memang itu ada dan sahih hadisnya, silahkan kita lakukan. Namun selama tidak ada atau tidak kuat dalilnya, maka kita nggak melakukan, karena hukum asalnya ibadah, sebuah ibadah terlarang tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya, cukup. Oh ya. Baik. Bagus pertanyaan tentang ya Allah, in kunta ta'lam, jika seandainya engkau apa? Mengetahui. Di sini bukan dalam rangka meragukan ilmunya siapa? Allah. Kita menyerahkan perkara ini baik atau tidak, yang tahu siapa? Allah. Bukan berarti kita meragukan apa tadi? Ilmunya Allah. Ya Allah, jika seandainya engkau tahu, berarti apa? Allah mungkin enggak apa? Enggak tahu, salah. Walaupun doanya ya Allah, seandainya engkau tahu perkara ini apa? Baik, artinya apa? Engkau yang maha mengetahui. Bukan menyerahkan kepada siapa? Kita. Sekali lagi saya katakan, ini bukan maknanya meragukan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Memastikan semua perkara itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Pak? Jadi bukan meragukan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Tadi saya katakan dalam perkara-perkara yang mubah kita istikharah tadi misalkan. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, mungkin pengen kita lakukan, tapi kan nggak mengetahui apakah baik atau tidak. Maka minta kepada Allah, karena Allah yang maha mengetahui. Kalau seandainya engkau mengetahui ini baik buat agamaku, buat kehidupanku, maka mudahkan aku dan berikan keberkahan aku terhadapnya. Jadi menyerahkan semua ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Oh iya, ada hadiah, Masya Allah.
Baik. Ada beberapa pertanyaan akan saya tanyakan. Yang pertama, apa makna istikharah, Pak? Silakan. Makna istikharah. Tadi di awal sudah kita jelaskan. Silakan, Pak. As-sana', meminta petunjuk yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Yang kedua, ya, jazakallahu. Dalam perkara apa saja yang tidak boleh seseorang istikharah dan perkara apa saja yang boleh istikharah? Silakan. Mubah. Nah. Yang dilarang, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Meskipun ini saya katakan sesekali boleh seseorang dia istikharah dalam perkara-perkara yang dianjurkan kalau seandainya dia ada dua pilihan tadi. Namun pada asalnya dalam perkara-perkara yang mubah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah ini sangat mudah. Berapa rakaat yang dianjurkan untuk salat istikharah? 2, masya Allah. Silakan. Ini biar cepat habis saja hadiahnya. Ya, masya Allah. Nah. Selanjutnya, tadi saya sebutkan tambahan di luar istikharah tadi ada tawassul ya. Tawassul. Tawassul artinya menjadikan sesuatu sebagai perantara. Ada berapa tawassul yang dianjurkan? Sebutkan. Silakan. Ada berapa? Silakan. Yang belakang dulu. Sebutkan satu apa? Iya. Iya. Namanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Na'am, fadhal, masyaallah. Na'am. Satu lagi Pak Saiful. Satu lagi. Na'am. Ya. Ini yang terakhir berat nih. Ada yang hafal doanya, Pak? Silakan. Berat ya? Baik. Ya. Ya. Biqudratika. Astaghfiruka biqudratika. Nah. Sebutkan hajatnya, ya. Amri wa ajili amri wa ajilihi. Nah. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun fi dini wa ma'ashi wa akibatihi amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu. Sebentar. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Ayat. Ahsan, barakallah. Enggak apa-apa baca. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Naam. Ya, selesai. Nah. Baik, kalau sekarang kita
dengan pengajian ke depannya Allah akan sampaikan oleh kita Ustaz Abdul Ahad ke depan insyaallah disampaikan oleh kita Ustaz Abdul dan selanjutnya kita dengan membaca kabar أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum